Saudara, tema kita adalah move on to wow. Saudara, to where, to whom, to wow. Ya, kepada kemana, kepada siapa? Jawaban saya, kepada yang wow. Ya saudara, dia akan mengubah sejarah kita 2020, 2019, 18, 17 dan sebelumnya. Dia ingin supaya saya dan saudara move on untuk kita menerima yang wow dari Tuhan. Amin. Para kekasih, kita akan segera mulai. Itu sebab Tuhan memberi kepada saya dan Anda 3 buah ayat yang luar biasa. Dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4 sampai 6. Nanti kita akan baca, jangan sekarang. Tapi saya akan mengulas sedikit tentang kata move on. Ya saudara, move on berarti berpindah. Kita harus meninggalkan. Saudara, kalau saya umpamanya saya bekerja di meja kerja saya, atap saya bocor, plafon saya bocor, ketetesan di meja saya. Ya saudara, itu yang saya alami ketika kita masih di pastor yang pertama. Saudara, dan kalau hujan, ada angin apalagi, pasti tulisan saya, naskah-naskah saya, persiapan firman dan lain sebagainya, itu pasti kena hujan. Ya, karena langsung itu atapnya dari asbes gelombang saja, tidak ada plafon. Saudara, jangankan hujan yang deras, hujan yang setengah deras saja, itu air nyiprat ke dalam. Ya saudara. Nah, dan kemudian masuk membasahi itu meja kerja saya. Maka apa keputusan saya? Ya saya harus memindah. Saya harus menggeser meja saya ke sebelah yang lain. Kursi saya geser supaya tidak keterocohan ini. Betul apa tidak? Tetapi kalau saya bodoh dan saya mau sengsara dan bersusah, ya saya tetap di sini. Saya tidak mau move on. Kata move on itu menunjukkan saya mau selamat. Saya mau aman. Saya mau nyaman. Nah ini. Jadi saudara, ini untuk malapetaka negatif. Sekarang contoh saya yang kedua. Ketika saya jauh dari Tuhan, saya jauh dari berkat Tuhan. Tuhan bilang, Timothy, anakku, kamu harus move on. Kamu harus mendekat kepada aku. Karena di situ, di tempat kamu jauh ini, aku tidak bisa memberkati kamu. Di situ banyak musuh-musuhmu, begitu banyak malapetaka dan mara bahaya. Berangkat, maju, mendekat sama aku. Tergantung sama saya. Kalau saya mau menderita dengan demikian saja, saya gengsi, saya tidak mau nurut sama Tuhan, saudara, saya tetap di sini. Saya cilaka. Satu kali musuh saya lebih kuat, datang hebat banget, habislah saya. Tetapi kalau saya mau taat pada suara Tuhan, saya mau move on, saya mau berpindah. Di sini Tuhan bisa mencurahkan anugerah di dalam hidup saya. Amin. Jadi baik ketika kasus hidup saya dan saudara sedang dalam keadaan celaka, dalam keadaan minus, dalam keadaan defisit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang ruding, negatif, atau dalam keadaan di mana itu membahayakan dan tidak ada berkat bagi saudara, maka saudara dan saya perlu move on. Katakan, saya harus move on. Meninggalkan malapetaka dan kesedihan pada tahun-tahun yang lalu. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, orang yang move on seperti tadi ilustrasi gambarnya tadi, ada di dalam tangan Tuhan. Dia meninggalkan posisinya ya yang lama dan dia masuk di dalam tangan Tuhan. Itu move on. Saya dan Anda juga harus demikian ya. Saudara, Allah mau anak-anaknya safe. Katakan, Tuhan mau saya safe. Dengan saya move on ke jalan rohani. Ya, di akhir zaman ini kalau saya dan saudara tidak di jalan rohani, ya kita tidak bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu hanya jalan rohani dekat dengan Tuhan yang membuat saya dan saudara safe. Apapun, keuangan, kesehatan, kebahagiaan, cita-cita masa depan anak keturunan saudara, hari tua saudara, semuanya dimulai dari move on. Aku mau berpindah. Aku mau berpindah.
Tempat di mana Tuhan bisa mencurahai aku anugerah. Tempat di mana aku safe. Ya saudara. Nah, ini penjelasan awal dari khotbah saya. Saudara, move on. Ya saudara, harus menjadi way of life. Katakan, jalan hidup saya haruslah move on. Jadi setiap perjalanan sejarah hidup saya dan saudara, kita berjalan setahun, katakan dari tahun lalu kita masuk tahun yang baru ini, ya saudara, kita harus sejenak memikirkan tahun kemarin. Sudah lewat, biarin saja. Ya, ada lagu yang suka dinyanyikan, ya, Auld Lang Time, Auld Lang Syne, itu adalah bahasa Inggris kuno banget, artinya tinggalkan kenangan yang lama. Saudara, sudah aku lupakan, tidak boleh dilupakan. Itu menjadi pelajaran. Kenapa aku tidak boleh lagi ngalamin yang seperti itu? Aku harus move on. Ya saudara, pada jalan yang rohani. Itu sebab Anda dan saya kita harus minta kepadanya, Tuhan tolong kepada saya. Tolong supaya saya mempunyai way of life. Katakan jalan hidup yang rohani. Ya, way of life kita harus ke hal-hal rohani. Ya, sebentar kita akan baca sebuah ayat ini lebih dahulu dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara, maka di situ dituliskan bahwa penyucian diri saya dan penyucian diri Anda dari pencemaran duniawi inilah yang dinamakan sebagai move on. Jadi apa? Jadi Tuhan lihat, ya ampun anakku, kamu itu berkubang di dalam dosa. Kamu itu di pinggir jurang banget. Ayo move on. Pergi. Jadi ayat yang akan kita baca sebentar memberitahu kepada kita bahwa kita ini ada pada satu keadaan yang penuh dengan dosa. Penuh dengan kekotoran hidup. Penuh dengan kegagalan. Virus, bakteri, baksil, dan segala sesuatu yang dibikin oleh iblis. Ayo move on anakku. Ya, itu sebab penting sekali. Penyucian diri dari pencemaran duniawi. Katakan, penyucian diri saya dari pencemaran duniawi. Ini loh saudara, dunia hampir selesai, hampir tamat kiamat riwayatnya. Kita harus jangan sampai katut di sana. Keluar, ayo berangkat sekarang, berubah. Inilah yang akan kita baca sebentar dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, para kekasih. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Wow. Ya. Kalau saudara baca ini wow banget. Siap? 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Coba lihat. Ini ayat luar biasa. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Sudah. Janji apa? Ya di atasnya itu. Pasal 6, ya. Pasal 6 ayat 16, 17, 18. Pasal 6 ayat 16, tolong dibuka pada Alkitab saudara. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini ayat 16 dari pasal 6, 2 Korintus. Ayat yang ke-17, sebab itu, katakan sebab itu, saya diwajibkan move on, keluar dari pengaruh duniawi. Amin. Nah ini, jadi ini ada pertimbangan, considerance daripada keputusan pasal 7 ayat 1 ada pada pasal 6 ayat 16, 17 dan 18. Ya, keluarlah kamu dari mereka, pisahkan dirimu dari mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Lalu ayat 18 kita baca 1, 2.
Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Katakan, ini wow banget. Bukan saudara dan saya loh yang kerja. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, Tuhan yang bekerja. Saya mau tanya, kalau saudara yang harus menyiapkan semua untuk hari tua dan masa depan, anak-anakku yang masih muda, pasangan suami istri yang muda dan setengah umur, kita harus mengusahakan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara pasti tidak bisa mencapai taraf dan level yang saudara idamkan. Ya saudara, barangkali di dalam perusahaan itu hanya ada 1 atau 2 posisi yang baik dan saudara ada di sana. Saudara-saudara belum mencapai kedudukan posisi yang saudara idamkan tersebut, orang lain sudah menempatinya. Sehingga saudara punya pikiran begini, aku kalau di perusahaan ini terus, sampai mati aku tidak dapat posisi yang baik. Aku tidak mungkin jadi kepala, aku tidak mungkin dapat gaji besar, aku mau keluar. Betul apa tidak? Loh, ini cenglinya, ini logiknya. Akhirnya saudara keluar dari perusahaan ini. Saudara mencari perusahaan lain yang mempunyai harapan, chance untuk saudara mencapai tingkatan level gaji lebih tinggi. Itu pasti semua orang kayak begitu. Tidak ada yang mau terus demikian. Ya saudara, dia ingin sekali-sekali aku harus jadi bos. Sekali-sekali aku harus bisa menguasai dan memberi perintah. Jangan diperintah terus. Saya beritahu kepada saudara, bisakah saya dengan kemampuan saya mencoba walaupun saya pindah berkali-kali ke perusahaan-perusahaan yang lain. Nah kasih tahu ya, capek saya. Saya memaksakan diri, saya capek. Karena saya tidak ngukur siapa saya. Akhirnya saya capek. Nah itu sebab, katakan itu sebab, Tuhan memberi kesempatan yang sangat istimewa. Supaya keberatan saya, kemustahilan saya diselesaikan oleh Dia dengan cara apa? Saya move on. Katakan, dengan cara saya move on pada rencana Tuhan. Yang percaya dan mau beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Itu sebab kalimat-kalimat ini bersambung ya saudara, pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18 dan kemudian pasal 7 ayat 1. Indah sekali, ini satu rentetan saudara. Dan ini adalah sesuatu yang istimewa sekali. Jadi pasal 7 ayat 1 itu sebenarnya masih terhisap pada pasal 6. Mungkin saudara bertanya, kenapa Anda dikasih angka 19? Sebab ini masih gandeng dengan ayat 18. Tidak, karena termnya, karena babnya sudah beda. Pasal 6 babnya jangan ada lagi noda kekafiran. Ya. Nah kemudian pasal yang ke-7 ayat 2, sukacita sesudah duka cita. Jadi ada bridgingnya, ada jembatannya. Ya saudara, ada tusennya, ada bridgingnya. Jadi antara pasal 6 ayat 18 ke pasal 7 ayat 2, ini bridgingnya. Bridgingnya yang menghubungkan, jembatannya adalah pasal 7 ayat 1. Ditaruh pada ayat 1. Karena dia sudah memulai sesuatu sukacita yang besar. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Karena kita sekarang memiliki janji-janji ini, marilah kita titik-titik menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Wah, kok ada pencemaran rohani ya? Ada. Jadi ada orang berbakti dan melayani macam saya begini, pendeta, gembala, penginjil, guru Alkitab, saudara rasul, tapi pencemaran rohani. Sudah. Berarti ada ajaran-ajaran palsu sekalipun di bidang rohani.
Itu sebab Anda dan saya kita harus minta Tuhan tolong kepada hamba supaya hamba move on kepada pribadimu sendiri. Yesus Kristus tidak akan pernah salah. Amin. Itu sebab Anda dan saya kita harus tahukan hal ini. Saya akan bawa saudara pada move on to where. Berangkat kemana? Pindah kemana? Saudara. Nah, inilah yang saya dan saudara harus ketahui. Aku mau pindah kemana? Aku harus bergerak kemana? Saudara, jangan lupa Dia selalu memimpin perjalanan kita supaya kita selalu berkemenangan dan berjaya. Boleh saya dan Anda hancur berantakan, boleh kita tertinggal, boleh kita defisit, boleh kita minus, tetapi, semua katakan tetapi, mulai saat saya mendengar firman ini, saya harus meninggalkan nasib jelek saya. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Amin. Mulai. To where? Kemana? Ya, ini Tuhan ingin memberi supaya saya dan Anda berangkat kepada perjanjian Tuhan, menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Amin. Nah, saudara, di dalam naskah Alkitab bahasa Inggris dalam New King James, pasal 7 ayat 1 ini bagian terakhirnya. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah, dituliskan perfecting holiness. Ya, perfecting holiness. Jadi orang itu sudah holy sekalipun dia sudah hidup di dalam kekudusan Allah, dalam kesucian Allah, harus di-perfecting. Jadi emas itu, saya pakai emas 14 karat, 18 karat. Saya harus di-perfecting menjadi 24 karat. Ini contohnya demikian. Tapi saya sudah punya emas. Saya sudah pakai emas. Cuma karatnya itu rendah sekali. Ya, itu sebab saya harus perfecting holiness in the fear of God. In fear of God. Dalam ketakutan kepada Allah. Ini yang memurnikan emas saya yang 14 karat. Ya, yang gak bagus. Menjadi 24 karat. Emas saudara yang 20 karat. Menjadi 24 karat. Perfecting holiness in fear of God. Sebab Anda dan saya kita harus minta Tuhan tolong kepada hamba. Ternyata perjalanan hamba masih harus berjuang untuk move on dengan cara perfecting my holiness and my fearfulness to God Himself. Jadi kalau saya bisa melakukan demikian, maka saya akan move on menuju kepada kemuliaan Allah. Amin. Jadi semua kita ternyata permintaan Tuhan harus makin kudus, makin murni, makin berkenan kepada Tuhan. Ya, mau beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab saya mengajak kita kembali ya pada pembacaan yang saya tunda tadi, yaitu pada Mazmur 27 ayat 4, 5, dan 6. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Juga di rumah Anda, kita akan membaca 3 buah ayat ini. Kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat 4, 5, dan 6. Dengan suara yang nyaring. 1, 2. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban. Dengan sorak-sorai aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Katakan amin banget. Nah, kalau amin banget gini baru mantep ya saudara.
Tuhan memberkati. Silakan kembali. Ada 2 hal ku minta kepada Tuhan. Ada 3 hal aku minta kepada Tuhan. 1 hal. Berarti apa saudara? Apa enggak rugi ya? Minta cuma 1 kepada Tuhan. Mau minta 12. Minta 3. Pemazmur yaitu Daud mengatakan 1 hal telah ku minta. Kelak kemudian hari dia menjadi raja, dia masih eling banget, dia masih ingat. Karena gara-gara aku minta 1 hal ini kepada Tuhan. Dan aku dikasih 1 hal yang ku minta. Makanya sekarang aku bisa jadi raja yang besar. Raja-raja lain mendengar namaku disebut gemeter. Coba. Itu kata Alkitab. Raja-raja lain, kalau ada bawahannya, perdana menterinya atau menteri atau penasehatnya mengatakan cerita, sekedar berita aja tentang berita yang ada di Google, yang ada di mana? Tokopedia atau di mana? Berita-berita di portal. Wah, tentang Daud. Wah, raja-raja itu pada grogi. Pada deg-degan. Jantungnya mau copot. Sehingga raja-raja berkata, stop, jangan cerita tentang Daud. Aku takut, 1 orang ini aku takut. Pembantunya akan berkata, raja, kita sudah lama tidak kasih upeti kepada Daud. Cepat kirim upeti. Daripada nanti kalau dia bertindak, kita tidak bisa menahan dia. Cepat kirim upeti kepadanya. Supaya kita selamat. Ini orang. Permintaannya cuma 1 kepada Tuhan. Supaya seumur hidup aku boleh berada di dalam rumah Tuhan. Untuk menikmati Engkau dengan segala kemuliaanmu, keindahanmu. Aku mau seumur hidup. Bukan sampai aku jadi raja. Bukan sampai aku nanti bisa menyiapkan penggantiku seorang pangeran. Nanti kalau sampai aku sudah kaya raya. Tidak, seumur hidup sampai aku mati. Aku cuma minta 1 aja. Tahu saudara? Jadi kepada 1 permintaan Daud inilah saya dan Anda harus move on. Kita harus ke sana. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau berjaya, kalau kita mau survive, bertahan dan tetap di atas, maka permintaan Daud 1 hal saja. Hebat sekali. Hebat sekali. Saudara, saya kasih tahu, ini rahasia apa ya? Kok Daud enggak minta yang lain? Kok minta 1 aja? Oh, Daud tuh minta yang paling jenius. Yang paling tepat dan tepat banget. Gak bakal gak dikasih nanti. Ini loh. Apakah saudara berdoa dan memohon kepada Tuhan, saudara yakin bahwa permintaan saudara bakal dijawab apa tidak? Kalau permintaan saya dan permintaan Anda hanya untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk boasting dan untuk menjadi bangga dan hebat di mata orang, saudara saya kasih tahu, kemungkinan besar Tuhan tidak jawab. Itu sebab Daud juga tahu. Makanya apa yang dia minta? 1 hal aku mau ada di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Ayo dicontoh. Agukkan kepala ke samping, katakan, ayo dicontoh. Jawabannya apa? Katakan, amin. Saya mau mencontoh Daud. Gak rugi loh saudara. Saudara nyontoh orang ini, engkau beruntung banget. Gak jadi raja sih. Tetapi kita akan dipermuliakan Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Escape yourself in the secret place of God's house. Ada 1 kalimat yang aneh yang kita baca tadi ya saudara. Dalam bahasa Indonesia disebutkan demikian.
Ayat yang kelima, Mazmur 27 ayat yang kelima. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, di pondoknya. Ya, jadi ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di rumahnya. Jadi di dalam rumah Tuhan itu masih ada satu space khusus buat siapa? Daud. Hebat banget. Khusus buat Daud. Jadi dia ini, karena tadi saya bilang orang sangat percaya kepada Tuhan Allah Yehova, itu sebab dia beda. Kalau orang lain ada di dalam rumah Tuhan, dia mempunyai satu tempat istimewa di sebuah tempat ruangan tersembunyi. A hidden place in the house of God. Coba, luar biasa kan? Orang banyak dalam rumah Tuhan. Dia enggak. Dia punya satu tempat sendiri. Cuma berdua dengan Tuhan. Apa maksudnya? Ternyata inilah rahasia daripada Daud. Dia tidak mau menjadi sembarangan aja orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen biasa. Dia mau menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Taruh dua tangan di dada, bisikan doa pribadi saudara kepadanya. Hamba telah menyampaikan sedikit dari isi hatimu ya Bapa. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya mengajari kami segala kebenaran-Mu. Mengukirkan firman di dalam loh hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan. Move on dari semua kegagalan, kejatuhan, kemiskinan, kelemahan, kemustahilan. Tinggalkan itu semua dari kami. Kami mau move on kepadamu ya Tuhan. Siapa yang sudah selesai berdoa, ucapkan terima kasih kepadanya. Angkat dua tangan saudara. Haturkan terima kasih sekarang kepadanya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau luar biasa. Dan Engkau akan bekerja ketika kami selesai mendengar firman. Dan Engkau akan mengerjakan hidup kami. Dengan kuasa Roh-Mu yang dahsyat. Sehingga setiap hati kami berkobar. Tubuh-tubuh kami disegarkan dan disembuhkan. Semua yang terbaring di rumah sakit dan di rumahnya karena COVID-19, reaktif ataupun positif, Engkau jamah mereka dalam nama Yesus dan menyembuhkan mereka semua. Dan kami semua yang sehat, Engkau menjaga kami sebagai biji mata Tuhan, dan kami tidak akan terkena dengan COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Siapa percaya, beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Sebab itu saudara diberkatilah engkau dengan damai dan sejahtera dan anugerah. Mata Tuhan mengawasi engkau setiap hari. Diberkati jasmani dan rohani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.